Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kembali berjumpa bersama Mizizi channelnya Generasi Dakwah. Pada kesempatan yang singkat ini kembali saya ingin menyampaikan atau memberikan tanggapan mengenai atau terkait dengan negara kita saat ini yang sedang berhadapan dengan berbagai persoalan sosial ataupun politik yang terjadi pada negara kita saat ini, khususnya di daerah Jakarta sana, di mana masih terjadi beberapa bentrokan terkait masalah Al-Mukarram Habib Rizik Syihab sebagai pimpinan besar Front Pembela Islam, di mana dengan kegiatan-kegiatan beliau Al-Mukarram dengan berbagai macam aktivitasnya, tidak sedikit banyak daripada organisasi lain mengecam atau tidak suka dengan apa yang telah dilakukan oleh Habib Rizik Syihab ini. Nah, di sini saya sampaikan bahwa pemerintah sebaiknya ini tidak larut dalam kediamannya. Artinya harus segera memberikan tindakan, harus segera memberi peluang untuk dipertemukan penyelesaian. Jadi ketika pemerintah hanya melihat tanpa memberikan tindakan yang tegas, ini akan menimbul konflik terhadap sesama organisasi. Artinya nanti sesama masyarakat ini berperang. Nah, ini yang bahayanya seperti itu. Kita telah melihat sekarang ini masing-masing organisasi membuat pernyataan, memberikan orasi-orasi berupa ketidaksukaannya terhadap apa yang dilakukan oleh imam besar Front Pembela Islam. Ya, salah satu organisasinya adalah daripada Ansor ya, pemuda Ansor juga, yaitu Gus itu pemimpin daripada Banser. Beliau juga memberi pernyataan tidak senang terhadap apa yang telah dilakukan oleh pimpinan besar Front Pembela Islam ini. Nah, ini kalau kita biarkan terus, nanti akan muncul lagi orasi atau aksi daripada organisasi yang lain lagi. Jadi sebaiknya pemerintah harus segera menyelesaikan. Nah, kembali saya tekankan, dengan permasalahan pencopotan baliho daripada imam besar ini, Al-Mukarram Habib Rizik, itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Bahkan itu akan menimbul masalah baru, akan menimbul masalah lagi. Ya, karena pengikutnya daripada imam besar umat Islam ini, khususnya Front Pembela Islam, itu pengikutnya tidak sedikit, saudara-saudara. Bayangkan, belum ada satu orang pun tokoh di Indonesia ini, ya, ketika pulang tokohnya ini disambut dengan jutaan manusia. Nah, itu penyambutan terhadap Habib Rizik Syihab kemarin itu bukan seruan, bukan diumumkan suruh menyambut, saudara-saudara. Tetapi itu adalah daripada tergeraknya hati nurani para umat Islam atau pengikutnya yang mencintai habaib. Nah, itu tidak ada itu di Indonesia. Salah satu tokoh di Indonesia yang disambut sebegitu banyaknya. Itu harus kita perhatikan juga, bahwa ulama-ulama ini harus kita muliakan. Terkait dengan masalah apakah omongannya barangkali kasar atau tidak mengenakkan segala macam. Nah, atau barangkali ada di antara teman-teman atau organisasi atau masyarakat yang tidak menyukai daripada apa yang beliau sampaikan. Nah, sebaiknya tidak perlu kita mencaci maki atau membenci, karena beliau itu adalah habaib, ya, adalah keturunan atau cucunya Rasulullah SAW.
darah yang mengalir dalam tubuh beliau itu adalah darahnya Rasulullah SAW. Ketika kita membenci dengan habaib, kita benci dengan para habib, maka sama halnya kita membenci dengan Rasulullah SAW. Sementara kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW dan nantinya di akhirat mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Kalau memang kita tidak menyukai dengan pola pikirnya, pemikirannya daripada Habib Rizik Syihab, maka tidak perlu kita hina beliau, cukup diamkan. Itu lebih baik daripada kita membuat sensasi, ya, membuat video yang mencaci maki beliau, yang tidak senang segala macam, ingin memerangi beliau. Nah, itu bening enggak usah gitu. Nah, bening kita diam saja. Kalaupun dia mau datang di salah satu provinsi, tidak perlu kita tolak. Kenapa harus kita tolak? Mengapa tidak perlu kita tolak? Karena beliau itu datang bukan membawa bom. Cuma dia itu, Habib itu hanya menyampaikan orasi. Kalau seandainya kita tidak berkenan, ya nggak usah datang. Tapi jangan pula sampai menolak. Itu kan hak dia, ya, hak daripada demokrasi itu menyampaikan apa yang menjadi menurutnya itu adalah satu kebenaran. Nah, itu harus kita pahami. Karena beliau itu adalah menegakkan daripada hukum Allah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110 kan jelas itu. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi hendaklah ada segolongan umat itu yang mengajak daripada perbuatan baik dan juga pada kemungkaran, mencegah daripada perbuatan mungkar. Nah, walaupun seandainya ada Habib yang baik, yang tutur katanya baik, tidak pernah istilahnya berbicara yang anarkis, tidak pernah memprovokasi segala macam, itu adalah habaib yang garis keturunannya itu adalah dari Sayyidina Husain. Nah, Sayyidina Hasan. Sementara Habib Rizik Syihab ini adalah darah yang mengalirnya itu adalah darahnya Sayyidina Husain. Emang keras, emang tegas seperti itu. Nah, itu harus teman-teman sadari, pahami, ya. Sekali lagi, pemerintah tolong untuk segera ini didudukkan bersama para habaib ini, para Habib Rizik, kemudian dengan organisasi yang lain juga didudukkan bersama. Maka supaya ini cepat selesai masalah di negara kita ini, supaya tidak ada lagi gonjang-ganjing, tidak ada lagi fitnah-fitnah atau penolakan kepada para habaib. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan pernyataan saya ini bisa didengar dan bisa menjadi salah satu bahan renungan atau masukan buat pemerintah Indonesia. Demikian, ilal liqa wa syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.